Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Sehat, Ibu. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Di era pandemi seperti sekarang ini kita harus menjaga kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan juga sering-sering cuci tangan. Mengapa? Karena kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari terutama virus corona. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Lina dipimpin doanya. Ya Bu, mari teman-teman sebelum kita belajar pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Lina. Untuk absensi hari ini, Ibu akan mengambil gambar. Silakan kameranya yang belum aktif diaktifkan. Oke. Baik, sudah lengkap ya. Jangan lupa tersenyum. Silakan kalau mau bergaya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Baik, selesai. Terima kasih. Sebelum masuk materi selanjutnya, ada yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ayo, apa? Iya ya, silakan. Ini, Siapa? Bu. Rusmini ya? Iya, Bu. Minggu kemarin kita membahas tentang kebahasaan teks eksposisi, Bu. Eksposisi, Deskripsi deh kayaknya Bu. deskripsi. Ada lagi yang lain yang masih ingat? Saya Bu. Iya, silakan Maria. Ya, kita kemarin membahas tentang materi deskripsi, itu tentang struktur, pengertian, dan aspek teks deskripsi, Bu. Luar biasa, lengkap sekali Maria. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang apa itu deskripsi, strukturnya bagaimana, dan juga ciri kebahasaannya. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang menulis teks deskripsi. Mengapa menulis? Karena kita sudah selesai materi kita yang sebelum-sebelumnya tentang deskripsi secara lengkap. Jadi sekarang kita akan belajar menuliskannya. Baik, di sini Ibu akan share screen ya. Ya, Bu. Tunggu sebentar ya. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Di sini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi, kompetensi dasarnya, yaitu 4.2, keterampilan, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tertulis. Tujuan yang akan kalian capai di sini, kalian mampu menulis teks deskripsi melalui tayangan PowerPoint berikut ini. Nanti ada langkah-langkahnya di situ. Nah, tentu kalian masih ingat kan materi sebelumnya? Iya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sekarang, mari kita simak materi selanjutnya. Di sini tentang teks deskripsi. Diingatkan masih materi minggu kemarin ya. Apa itu deskripsi? Silakan dibaca, Putri. Putri atau Lina, silakan dibaca. Apa itu deskripsi? Putri Bu, kayaknya baca Bu, tapi suaranya nggak ada Putri. Oh, Putri baca tapi nggak ada suaranya ya? Digantikan Lina aja. Maaf ya Putri, nggak kedengeran suaranya. Ya Bu, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan hal tersebut seolah-olah sedang melihatnya secara nyata. Banyak objek yang dapat dideskripsikan, misalnya pemandangan alam, ruangan, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Jadi, deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci. Itu yang Ibu sampaikan minggu kemarin ya. Baik, lanjut. Di sini ada struktur teks deskripsi, ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Itu sebagai pengingat untuk kalian, agar selalu ingat tentang deskripsi. Di sini, mari kita coba menuliskan teks deskripsi. Sebelum menulis, kita cermati dulu langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Ini dia, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, kita tentukan dulu objek yang akan dideskripsikan.
apa objeknya, misalnya rumah atau sekolah. Maka kalian akan mendeskripsikan sekolah itu secara lengkap agar bisa dirasakan, dilihat oleh orang yang membacanya nanti. Yang kedua, buat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan mengamati objek. Tadi seperti Ibu katakan, misalnya sekolah, maka di situ kalian akan mengamati objek, yaitu sekolah. Yang keempat, tatalah kalimat menjadi paragraf. Nah, jadi setelah kalian mengamati, membuat kerangka, maka buatlah menjadi paragraf. Yang kelima, perincilah objek atau susunan yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Mengapa? Karena deskripsi itu setelah orang membacanya, dia akan seolah-olah melihat, mendengar, merasa yang apa dideskripsikan oleh kalian nanti. Terima kasih, di sini katanya. Baik, sudah paham bukan? Ada yang ditanyakan tentang langkah-langkah menulis deskripsi? Silahkan bertanya kalau ada yang bertanya. Tidak, Bu. Tidak? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah paham ya? Pinter-pinter sekali ya anak-anak ibu ini. Tidak ada yang ingin bertanya, sudah paham sepertinya langkah-langkah menulisnya. Baik, nah pagi ibu sudah membagikan LKPD ke grup WhatsApp kita, grup kelas kita. Di situ tugasnya ada menulis teks deskripsi, amati gambar berikut. Gambar apa ini? Meong, Bu. Meong, kucing ya. Betul sekali, di sini ada gambar kucing. Nah, silakan kalian deskripsikan. Tapi sebelum mendeskripsikan, Ibu bagi kelompok dulu ya. Kita bagi jadi 2 kelompok saja ya. Kelompok pertama, Linda, Maria, dan Putri. Bisa ya, Linda, Maria, dan Putri, kelompok pertama. Ya, Bu. Kelompok kedua, Asmini, Mariati, dan Lina. Nah, itu kelompok kedua. Jadi, tugas kalian di sini mengamati gambar berikut, kemudian deskripsikanlah menjadi sebuah teks deskripsi. Sesuai struktur ya, ada 3 bagian. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu ya hasilnya. Kalau sudah selesai, boleh kirim ke grup WhatsApp. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Iya, Ibu. Bagaimana? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya anak-anak. Boleh di grup atau di sini juga boleh kalau ingin bertanya. Sudah jelas, Ibu. Jelas ya? Jangan lupa digambarkan secara rinci ya teks deskripsinya. Itu tentang kucing. Kucingnya Kalau cantik. sudah silakan dikirim. Ibu tunggu di grup. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sepertinya ini ada yang mengirim. Sudah dikirim, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Bagus sekali ini. Ya, kelompok 1 sudah. Nah, kelompok 2 juga sudah mengirim ini di grup WhatsApp, Ibu lihat. Baik. Ibu tampilkan ini punya kelompok siapa ini? Sebentar. Nah, ini punya kelompok siapa? Siapa yang presentasi duluan ini ya? Nah, ini kelompok siapa? Kucing peliharaanku. Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 bisa dibacakan. Bacakannya tapi per kelompok ada 3 orang ya. Nah, dibacakannya di sini 1 paragraf 1 orang. Bisa? Bisa, Bu. Silakan. Siapa yang duluan di antara kelompok 1? Ada Linda, Maria, dan Putri. Silakan. Oke, silakan. Baik, Bu. Saya bacakan hasil diskusi kelompok kami yang paragraf Ya. pertama. Peliharaanku. Namanya Lemon.
Ia adalah kucing kesayanganku. Leon seekor kucing jantan yang aku temukan di pinggir jalan. Leon mempunyai bulu yang begitu halus serta berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya, mulai dari kepala sampai ekornya. Leon begitu menggemaskan. Iya. Iya, selanjutnya. Saya ya, Bu. Leon mempunyai bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada umumnya. Hidungnya kecil serta kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Matanya berwarna coklat kehitaman. Leon sangat lucu saat dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Leon lebih menyukai tidur seharian di atas keranjang, di mana khusus tempat tidurnya. Ketika tidur, Leon lebih suka dielus bagian punggungnya. Saat dielus, dia langsung memainkan ekornya ke kanan serta ke kiri. Selesai, Bu. Iya, selanjutnya. Saya ya, Bu. Ya. Leon sangat senang diajak bermain. Dia akan melompat ke sana kemari saat diajak bermain. Meskipun demikian, Leon lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Ia baru bangun jika terasa lapar. Saat lapar, dia akan menuju ke tempat makan yang sudah disediakan di dapur. Dan dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Begitulah Leon, kucing peliharanku yang menggemaskan. Iya, terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada tanggapan atau pendapat? Silahkan, kelompok Ada, Bu. kelompok 2, tanggapan. Iya, silahkan. Sebenarnya hampir sama, Bu. Tapi kucing kami namanya Boni. Warnanya coklat dan putih. Matanya besar. Iya. Dan hitam, kulitnya panjang dan bulunya juga tebal. Tapi bedanya aja, Bu, namanya Boni. Beda ya namanya. Kelompok 1 tadi namanya Leon, kelompok 2 Boni. Ciri-cirinya hampir sama ya kucingnya. Baik. Alhamdulillah anak ibu pintar-pintar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tentang apa pelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Saya Bu ya, saya coba menyimpulkan dulu ya Bu ya. Tentang menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Strukturnya ada 3, yaitu mengidentifikasi, deskripsi, bagian, dan penutup. Iya, bagus sekali, benar sekali ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi, terutama menulis teks deskripsi. Nah, di sini menulis teks deskripsi harus memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan juga langkah-langkahnya. Pintar sekali. Beri aplaus untuk Mariati. Baik. Materi minggu depan kita membahas tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi nanti Ibu kirim, nanti akan mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Nah, di situ kalian tugasnya silakan dibaca LKPD-nya agar minggu depan pas pertemuan dengan Ibu kalian sedikit memahami dan kita mudah menyerap pelajaran pada minggu depan. Sebelum menutup pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa oleh Ketua Kelas. Lina, silakan dipimpin doanya, Nak. Teman-teman, untuk akhir pelajaran kita hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Lina. Ibu akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.